Rana, selamat datang di podcast Lentera Jurnalistik episode kedua. Namaku Maura Inarias Bendayat yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah membahas bagaimana caranya berorganisasi, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah kerennya loh. Nih, mungkin untuk Sobat Semanda, terutama warga Semanda yang udah gak asing dengan bintang tamu kita kali ini. Ya, betul banget. Bintang tamu kita kali ini adalah Kak Aurin. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Rasanya gimana? Udah hampir sebulan ya di semester 2 ini? Iya. Seneng banget ya. Makin kesini jelas banget tugasnya makin banyak, materinya juga makin pusing ya. Udah gitu banyak banget tugas kelompok. Iya, bener banget. Makin mumet ya. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, bisa perkenalan diri dulu biar Sobat Rana lebih kenal gitu sama Kak Aurin. Oke, hai semuanya. Aku Aurin Kanesya Gunawan. Aku dari kelas 12 IPA 2. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih ya Kak. Iya, boleh. Nah, boleh nggak sih, kalau nggak salah tuh kamu merupakan perwakilan Semanda di bidang lomba OSN kategori kebumian. Betul sekali. Boleh ceritain sedikit itu pengalaman kamu selama kamu ikut OSN kebumian itu gimana? Kalau misalnya mau diceritain ya, sebenarnya itu awal mula Aurin ikut OSN itu gara-gara ditawarin sama pembimbingnya gitu. Jadi ditawarin kayak ini nih ada OSN gitu, bidangnya kebumian gitu. Kamu mau coba ikut atau enggak gitu. Terus akhirnya Aurin pikir-pikir kan, Aurin bilang ke orang tua, izin ke orang tua, terus ternyata orang tua setuju, orang tua dukung, jadinya ya Aurin ikut ke OSN ini gitu. Berarti bermula dari dukungan orang tua juga. Dukungan ya? orang tua. Nah, alasan kamu ikut OSN kebumian itu karena kamu suka atau karena kayak tadi kan kamu bilang karena tawaran ya? Iya. Ingin coba-coba aja gitu. Sebenarnya awalnya itu beneran pengen coba aja gitu, tapi selain itu juga Aurin kan suka kayak ngelihat alamnya gitu kan. Aurin suka ngelihat pemandangan gitu, terus kayak kok rasanya tertarik ya gitu, pengen belajar gitu, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu kan. Jadi ya tertarik, terus coba-coba jadinya bisa ikut gitu. Kalau yang kita tahu itu kan buat ikut OSN itu ada seleksinya ya, mulai dari tingkat sekolah, terus kabupaten sampai nanti ke tingkat nasional. Iya. Nah, kalau untuk kesulitan seleksi OSN di tingkat sekolah itu sendiri gimana sih? Karena kita baru ya, maksudnya kita baru dikasih sama materinya gitu. Itu materinya itu benar-benar super kompleks gitu. Jadi kita bahas tentang inti bumi, maksudnya yang ada di dalam bumi, terus ada di daratannya, di lautnya, di udaranya gitu. Bahkan kita juga belajar sampai ke luar angkasa gitu, di luar bumi gitu. Jadi benar-benar materinya kompleks banget, terus kita baru jadi benar-benar kaget ya soalnya gitu. Jadi ya cukup sulit lah untuk dikerjain untuk awal-awal. Nah, waktu kamu ikut OSN itu ada kayak keinginan atau perasaan aduh aku pengen minder, mungkin karena kamu merasa minder sama yang lain, atau kayak mikir nanti kalau misalnya ikut OSN kan kemungkinan besar itu bakal ketinggalan banyak pelajaran. Betul. Karena waktu kita belajar di sekolah itu biasanya digunakan buat bimbingan kan. Nah itu perasaan kamu gimana? Ada perasaan kayak gitu apa enggak? Jelas banget ada ya, soalnya kan kita pasti dispen gitu. Jadi waktu-waktu di sekolahnya kan kita dibagi untuk belajar buat OSN gitu kan. Jadi takut banget buat ketinggalan pelajaran, terus takut banget buat nilainya bagaimana gitu kan. Nah terus rasa khawatir juga ada, soalnya kan kita kalau misalnya udah kayak gini kan pasti bawa nama sekolah kan, takut ngecewain juga gitu, takut gak sesuai ekspektasi gitu lah, gitu juga. Kadang ada perasaan kayak khawatir aja sih sebenarnya gitu, takut kedepannya gimana gitu. Oke. Nah, buat motivasi sendiri, motivasi kamu buat ikut OSN ini tuh apa? Kalau motivasi aku itu pertama dukungan dari orang tua ya, dukungan orang tua sangat support sama pilihan aku. Terus yang kedua juga karena
ini kesempatan kan, maksudnya nggak bakal ada kesempatan kayak gini lagi gitu. Kapan lagi Aurin bakal dapat kesempatan buat ikut OSN gitu kan. Terus juga Aurin pengen punya prestasi selama di SMA, itu sih motivasinya buat ikut. Nah, kan tadi kamu bilang kepengen punya prestasi di tingkat SMA. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di tingkat SD atau SMP, itu kamu pernah ikut lomba lain selain OSN ini apa enggak? Kalau untuk yang non akademik ya, non akademik itu Aurin pernah beberapa kali ikut perlombaan gitu. Tapi untuk yang akademiknya ini baru pertama kali. Benar-benar Baru pertama kali untuk ASN gitu. Nah, sebelum ikut lomba ini tuh buat lolos ke tingkat provinsi itu kan pasti ada kayak lika-likunya, kesulitan yang kamu hadapi. Nah, itu lika-liku yang kamu hadapi selama kamu ikut OSN ini itu apa? Lika-liku yang paling itu ya, bukan Muhammad, yang paling aku rasain ya selama OSN ini, itu pertama tentang waktu wah. Soalnya kan kita pasti punya kegiatan lain gitu kan, di samping belajar buat OSN ada ekskul, ada les gitu kan, kadang kegiatan di luar lainnya juga gitu kan. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu, disempet-sempetin buat kegiatannya gitu, biar semuanya itu bisa kerambah aja gitu. Terus juga tenaga sih, soalnya kan kita pasti berkegiatan seharian gitu kan, pasti capek gitu kan, jadi harus pinter-pinter simpen tenaga, harus atur waktu juga buat istirahatnya gitu. Terus Aurin itu orang yang gampang banget ke distract gitu, jadi kayak gampang banget fokusnya itu terganggu gitu loh. Jadi kalau misalnya belajar terus kayak dipanggil atau misalnya ada notif bunyi gitu kan dari handphone, itu tuh gampang banget buat ke distract gitu, jadi kayak penasaran gitu, jadi fokus buat belajarnya tuh hilang gitu. Jadi moodnya itu harus benar-benar bagus kalau misalnya pas lagi mau belajar gitu. Oke. Nah, kan tadi kamu bilang kayak kamu itu gampang teralihkan gitu ya, gitu ya kalau misalnya belajar, karena mungkin notif dari handphone. Nah, cara dan strategi kamu biar fokus belajar kamu tuh tetap apa ya? Kamu tetap fokus belajar gitu. Kalau misalnya Aurin sendiri itu bikin suasana belajar itu senyaman mungkin gitu. Jadi karena Aurin suka ngemil, Aurin suka minum kopi, jadi Aurin tuh bakal siapin jajanan kayak sedikit-sedikit aja gitu buat nemenin belajar. Terus buat handphonenya itu biasanya Aurin apa ya, kayak agak jauhin gitu. Terus kalau enggak sambil dengerin musik sih gitu. Terus kalau misalnya pas lagi mood banget nih buat belajar, Aurin bakal kayak diterusin gitu loh, maksudnya belajar. Jadi belajar sampai Aurin ngerasa cukup buat istirahat gitu sih. Dalam sehari itu kamu belajar buat OSN terus buat sekolah itu berapa lama masing-masing? Kalau misalnya buat sekolah ya, kita kan sekolahnya sampai sore ya, itu udah pasti banget. Terus selain itu juga Aurin ada les gitu kan. Terus buat belajar OSN sendiri, itu biasanya malam. Jadi Aurin biasanya start dari jam 8 sampai jam 10-an. Jadi kayak ada 2 jam belajar buat OSN. Di luar, buat OSN gitu. Nah, tips buat ngerjain soal ASN ini kan kalau yang kita tahu ya, kalau pas waktu kita ikut lomba ASN itu kita ngerjain soal banyak, juga waktunya yang sedikit misalnya gitu. Betul banget. Tips kamu biar gak panik tapi ngejawab soal itu tetap cepat dan tepat itu gimana? Kalau misalnya Aurin tuh dulu ngerjainnya gini, ada soal nih susah gitu kan, nah itu Aurin pasti bakal bacanya terusan gitu, jadinya kan wasting time ya, kita buang-buang waktu. Tapi sekarang tuh Aurin tuh sekali mau ngerjain soal itu harus fokus loh ke soalnya, jadi kayak difokusin ke soalnya, dicari kata kuncinya, dicari jawaban yang paling berhubungan sama soalnya, jadi nanti bakal nemu jawaban yang paling tepat gitu loh. Buat jawaban yang tidak berhubungan dengan soal itu Aurin alih-alihkan sih gitu. Oke, mungkin ini bisa dicoba tipsnya buat sama sobat-sobat Rana ya. Nah, buat manajemen waktu sendiri, manajemen waktu kamu antara membagi waktu mungkin dengan belajar di sekolah untuk OSN atau eskul dan les itu gimana? Kalau misalnya Aurin tuh punya satu buku besar gitu, maksudnya satu buku khusus buat bikin planner gitu. Jadi selama 1 hari atau selama 1 bulan gitu, Aurin bikinin schedule. Kalau misalnya nih tanggal 13, Aurin
ada sekolah, terus nanti pulang sekolah ada ekskul, terus dilanjut sama les. Jadi apa ya, kegiatan dalam satu hari itu tertata gitu loh, tersusun sesuai jam-jamnya gitu. Jadi Aurin bisa ngepas-pasin waktu biar semua kegiatan tuh bisa dilakuin gitu. Berarti udah dijadwal. Udah dijadwal. Harian itu mau ngapain? Iya, benar banget. Nah nih pertanyaan terakhir, gak sedikit ya mungkin dari teman-teman Semanda sendiri yang kayak mungkin ngerasa minder gitu kalau mau ngikut lomba karena dia kayak nggak yakin sama kemampuan yang dia miliki. Motivasi dari Kak Aurin sendiri buat mereka yang merasa minder dengan kemampuan yang mereka miliki itu apa? Buat kalian yang masih minder gitu, merasa ragu akan kemampuannya, itu please di stop dari sekarang. Soalnya aku rasa kalian itu tahu kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Kalian tahu kalian itu bisa buat ngelakuinnya ya. Nah jadi cara berpikirnya dirubah. Kita ubah mindsetnya kita dari kayak aku bisa nggak ya kayak gini, aku bisa nggak ya kayak gitu. Jadi aku tahu nih aku bisa, makanya aku bisa ngelakuin. Aku tahu aku bisa, makanya aku bisa ngomong gitu. Jadi kuncinya itu cuma satu aja sih, percaya diri dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Terus siapa tahu memang itu rezekinya kita, kan kita belum tahu ya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin masih merasa minder sama kemampuan sendiri, kunci utamanya itu cuma satu, yaitu percaya diri sama apa yang kita miliki. Nah, mungkin cukup itu aja pembahasan di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.